Toko favorit kamu tutup, hati-hati, ini baru awal. Pernah nggak kamu ngalamin ini? Kamu datang ke toko langganan yang biasa kamu kunjungi sejak lama, tapi pas sampai sana lampunya mati, tokonya kosong, pelangnya diganti, dijual atau disewakan. Dan yang lebih nyesek lagi, ini bukan terjadi pada satu atau dua toko saja yang tutup. Matahari tutup, Giant tutup, Sentro tutup, bahkan Transmart yang dulu jaya juga mulai pamit dari berbagai lokasi. Bahkan beberapa mall juga sepi. Misalnya di Jakarta kayak Blok M Mall, Point Square, dan lain-lain, ini banyak yang sudah mulai sepi. Tapi ini bukan tentang satu atau dua toko saja yang tutup. Ini tentang sinyal bahwa retail kita dan mungkin UMKM kamu bisa pelan-pelan hilang. Dan saat itu terjadi, yang paling dirugikan adalah kamu sendiri. Brick and mortar. Artinya toko fisik yang bangunannya bisa kamu datangi, bisa kamu sentuh. Sekarang brick and mortar ini atau toko fisik ini sedang krisis, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kita sering nyalahin e-commerce, tapi apakah benar salahnya ada di teknologi atau bisnis kita yang gagal beradaptasi? Teman yang pertama, daftar toko-toko yang sudah tumbang. Giant tutup seluruh gerainya di Indonesia pada tahun 2021. Matahari Department Store tutup di beberapa kota, seperti di Kuta, di Jogja, dan di Makassar. Transmart tutup 7 dari 95 gerai per Februari 2023. Ada Sentro, ada Lotus, ada Golden Truly yang hilang perlahan dari mall-mall besar di Indonesia. Ada GS Supermarket dan Hero yang juga mengibarkan bendera putih. Toko-toko ini dulu adalah raja, sekarang tinggal kenangan. Teman yang kedua, retail apocalypse. Di Amerika ada istilah yang bikin aku merinding, yaitu retail apocalypse. Artinya gelombang kematian toko-toko fisik yang dipicu oleh terutama e-commerce, yaitu Amazon, Shopify, dan lain-lain. Perubahan perilaku belanja dari konsumen, kemudian ada overmalling, yaitu mall yang dibangun terlalu banyak, dan pandemi yang mempercepat digitalisasi. Diprediksi 15.000 toko akan tutup di Amerika Serikat pada tahun 2025 ini. Maxis, Joann Fabrics, Rite Aid, bahkan Forever 21 semuanya jadi korban. Kalau negara kuat aja tumbang, apalagi kita. Teman yang ketiga, perilaku konsumen yang sudah berubah. Dulu kamu ke toko-toko buat lihat-lihat, sekarang ya tinggal scroll-scroll. Dulu kamu beli baju karena suka motifnya, sekarang karena diskonnya muncul di TikTok Shop, karena selebgram. Konsumen punya trust issue juga, sehingga perlu validasi dari komen para pengguna yang lain dan juga review produk. Dan konsumen juga cepat berubah. Tapi toko-toko kita, brick and mortar ini masih jualan pakai cara lama. Temuan yang keempat, biaya operasional retail fisik yang sangat tinggi. Suatu tempat misalnya bisa sampai 15 juta per bulan. Gaji karyawan bisa 10 juta untuk 2 orang. Kemudian listrik, air, pajak, itu bisa sampai 3-5 juta. Promosi offline, tambah biaya lagi. Total biaya ini terus harus dikeluarkan, sementara e-commerce bisa jalan hanya dengan minim pengeluaran. Toko fisik ini bayar mahal buat bersaing sama harga murah di online shop yang nggak perlu sewa tempat. Temuan yang kelima, UMKM dan warung tradisional terancam. Warung tradisional masih bisa bertahan karena fleksibel. Tapi kalau nanti seluruh Alfamart atau Indomaret buka versi 24 jam, ada promo, bisa ngutang. Maaf nih, kayaknya warung-warung tradisional tadi ini bakal semuanya hilang. Nggak ada lagi yang tersisa. Dan dari fenomena ini apa dampak buat konsumen? Yang pertama, pasti harga semakin mahal kalau hanya ada 1, 2, 3 pemain besar dalam sistem perdagangan kita. Kemudian pilihan pasti akan makin sempit, ekonomi lokal melemah, dan hilangnya interaksi sosial dan pusat ekonomi di komunitas-komunitas yang ada di kota di Indonesia. Nah, buat pemain digital pun ini menjadi sesuatu yang was-was karena mereka akan semakin mudah ditekan oleh marketplace yang menerapkan biaya-biaya siluman.
Ini bukan tentang retail yang mati, ini tentang siapa yang cepat belajar. Kalau kamu nggak berubah, kamu akan digantikan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu lambat. Yang kuat hari ini adalah mereka yang bisa beradaptasi. Sampai jumpa di audit berikutnya.